masih pagiku melanjutkan cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas materi pola bilangan. Jadi masih lanjutannya pada pertemuan sebelumnya. Untuk tema kali ini adalah mengeneralisasikan pola barisan bilangan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian semua sudah saya ajak untuk menemukan dan melengkapi barisan bilangan. Nah, untuk mengeneralisasikan pola barisan bilangan, ini saya mempunyai beberapa kasus. Kasus yang pertama, diketahui suatu barisan bilangan 2, 4, 6, 8, titik-titik. Maka tentukan A. Nilai suku ke-25, B. Rumus nilai suku ke-N. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, mari kita amati di bawah ini. Barisan bilangan 2, 4, 6, 8, titik-titik. Untuk pola ke-1 U1, pola kedua U2, pola ketiga U3, pola keempat U4. Pada suku ke-1 sama dengan U1 sama dengan 2. Suku kedua sama dengan U2 sama dengan 4. Suku ketiga sama dengan U3 sama dengan 6. Suku keempat sama dengan U4 sama dengan 8. Coba kita kembali lagi ke U1. U1 sama dengan 2 sama dengan 2. U2 sama dengan 4 sama dengan 2 ditambah 4. U3 sama dengan 6, 2 ditambah 2 ditambah 2. U4 sama dengan 8 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk U1 sama dengan 2 dikalikan 1, U2 2 sama dengan 2 dikalikan 2, U3 sama dengan 2 dikalikan 3, U4 sama dengan 2 dikalikan 4. Nah, coba kalian bandingkan bilangan-bilangan yang saya kasih warna merah. Suku ke-1 U1 indeksnya 1, 2 kali 1. Suku kedua U2 indeksnya 2, 2 kali 2. Suku ketiga U3 indeksnya 3 sama dengan 2 kali 3. U4 sama dengan U4 indeksnya 4 sama dengan 2 kali 4. Nah, coba kalau kalian perhatikan bahwa U1 itu 2 dikalikan indeksnya 1, U2 sama dengan 2 dikalikan indeksnya 2, 2 kali 2, U3 sama dengan 2 dikalikan indeksnya 3, 2 kali 3, U4 sama dengan indeksnya 4, 2 kali 4. Maka untuk mendapatkan nilai suku ke-25 berarti U25 indeksnya 25. Maka menjadi 2 kali 25 sama dengan 50. Nah, saya rasa sangat mudah sekali dalam hal ini. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan rumus nilai suku ke-N? Dari hasil di atas, maka untuk suku ke-N sama dengan UN, di mana indeksnya adalah N. Maka sama dengan 2 kali N.
UN sama dengan 2N. Nah, ini untuk kasus yang pertama. Nah, sekarang kalau kalian lihat pada kasus pertama ini, barisan bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, ini merupakan barisan bilangan genap. Nah, untuk kasus yang kedua ini, coba kalian perhatikan, saya memberikan kasus yang kedua, yaitu diketahui suatu barisan bilangan 1, 3, 5, dan seterusnya. Coba kalau kalian lihat 1, 3, 5, dan seterusnya, ini merupakan barisan bilangan apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, itu barisan bilangan ganjil. Nah, maka untuk barisan bilangan ganjil ini, coba tentukan untuk yang A, nilai suku ke 20. B, rumus nilai suku ke N. Nah, untuk menyelesaikan ini, mari kita amati di bawah ini. Barisan bilangan 1, 3, 5, untuk pola ke-1 U1, pola kedua U2, pola ketiga U3. Untuk suku ke-1 sama dengan U1 sama dengan 1. Suku kedua sama dengan U2 sama dengan 3. Suku ketiga sama dengan U3 sama dengan 5. Nah, coba kita lihat dari suku pertama atau suku ke-1. Nah, untuk suku ke-1 U1 sama dengan 1, ini bisa kita ubah menjadi 2 dikurangi 1. Kemudian, untuk suku kedua sama dengan 3 ini kita ubah menjadi 4 dikurangi 1. Kemudian, suku ketiga bisa kita ubah menjadi 6 dikurangi 1. Coba kalian perhatikan dari suku ke-1 sampai dengan suku ke-3, di mana bilangan-bilangan itu dikurangi dengan 1. Nah, coba kalau kalian perhatikan, 2, 4, 6 itu merupakan barisan bilangan genap. Maka untuk barisan bilangan genap tadi, ya, yang pertama, untuk mendapatkannya bagaimana? Nah, 2 dikalikan 1 dikurangi 1. 2 dikalikan 2 dikurangi 1. 2 dikalikan 3 dikurangi 1. Coba kalian bandingkan untuk bilangan yang berwarna merah. Suku ke-1, U1 indeksnya 1, 2 kali 1 dikurangi 1. Suku kedua sama dengan U2, indeksnya 2, 2 dikalikan 2 dikurangi 1. Suku ketiga sama dengan U3, indeksnya 3, 2 kali 3 dikurangi 1. Nah, sekarang bagaimana kalau nilai suku ke-20? Suku ke-20 sama dengan U20, berarti indeksnya berapa ini? Ya, ada yang menjawab 20 indeksnya. Maka 2 dikalikan 20 dikurangi 1 sama dengan 39. Nah, di sini saya rasa tidak terlalu sulit ketika kalian betul-betul memperhatikan dan juga menyimak. Sekarang, bagaimana untuk rumus nilai suku ke N-nya? Coba kalian perhatikan. Dari hasil penjelasan di atas, untuk suku ke N sama dengan UN, kalian perhatikan, indeksnya apa ini? Ya, betul, ada yang jawab, indeksnya adalah N. Berarti 2 kali N dikurangi 1. Sama dengan
UN sama dengan 2N min 1. Nah, sangat mudah sekali bukan? Ketika kalian bisa memperhatikan ataupun juga kalian bisa memahami dalam hal ini, tidak ada yang sulit untuk matematika. Ini untuk kasus yang kedua. Sekarang saya masih mempunyai kasus yang ketiga. Coba kalian perhatikan. Pada kasus yang ketiga diketahui suatu barisan bilangan 5, 4, min 3, min 7, titik-titik. Maka tentukan rumus suku ke-N dan suku ke-25-nya. Ada yang berbeda enggak dengan yang pertama dan kedua tadi? Nah, betul, ada yang menjawab, ada. Berbedanya di mana? Kalau yang pertama tadi menentukan nilai suku ke-nya dulu, baru menentukan rumus suku ke-N. Tetapi kalau yang ketiga ini menentukan rumus suku ke-N-nya dulu, baru menentukan nilai suku ke-25. Untuk memecahkan masalah ini, coba mari kita amati di bawah ini ya. Kalian lihat pada barisan bilangan 5, 1, min 3, min 7, dan seterusnya. U1, 5, U2, 1. Nah, sekarang dari 5 ke 1. Oh, ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang pertama dan kedua tadi kasusnya ya, dari kecil naik. Nah, sekarang ini dari besar turun. Berarti bagaimana? Oh, ini pasti dikurangi atau ditambah dengan bilangan negatif. Dari U1 ke U2 dikurangi 4 atau ditambah 4. Dari suku kedua ke suku ketiga, ya, dilihat dikurangi 4 atau juga ditambah min 4. Dari suku ketiga ke suku keempat dikurangi 4 atau ditambah dengan min 4. Nah, di sini bedanya. Kalau yang tadi itu bertambah, ya dah, pada suku pertama dan pada kasus pertama dan kasus kedua, sekarang pada kasus ketiga berkurang, ya, dari 5 ke 1, 1 ke min 3. Min 3 ke min 7. Nah, berarti ini semakin kecil. Sekarang coba kalian perhatikan. Suku ke-1, U1 sama dengan 5. Suku kedua, U2 sama dengan 1. Suku ketiga, U3 sama dengan min 3. Suku keempat sama dengan U4 sama dengan min 7. Nah, coba kita perhatikan, kita bahas pada suku ke-1. Nah, di sini 5 diperoleh dari min 4 ditambah 9. Nah, min 4-nya dari mana? Penambahannya. Ya, coba kalian lihat, karena ini penambahannya adalah konsisten, ditambah dengan min 4. Atau boleh juga dikurangi dengan 4. Nah, maka penambahannya adalah min 4. Supaya dapat 5, min 4 ini kita apakan? Ditambah 9. Nah, ini jadi min 4 ditambah 9. Pada barisan bilangan, baik dikurangi atau ditambah, ini harus konsisten. Artinya apa? Harus sama. Ya, harus sama. Maka pada suku kedua, nah, min 8 ditambah 9 sama dengan 1. Dalam arti kan kita berpikir begini, 1 berapa diperoleh, berapa ditambah 9. Nah, berapanya ini berapa? Min 8. Min 8 ditambah 9 sama dengan 1. Kemudian untuk U3 sama dengan min 3, ya.
harus diperoleh dari penambahan 9. Bilangan berapa ditambah 9 hasilnya min 3. Kita berpikir, oh bilangan berapa ditambah 9 hasilnya min 3. Pasti bilangannya adalah negatif. Maka min 12 ditambah 9. Nah, sekarang coba pada suku keempat. Coba, siapa yang tahu? Oh, itu ya, ada yang menjawab. Dari, yaitu berapa? Min 16 ditambah 9. Nah, ini kalian lihat, proses penambahannya adalah konsisten. Artinya apa? Ditambah 9 semua. Nah, dari mana? Min 4, min 4, min 4 penambahannya atau pengurangannya, dikuranginya. Kemudian kembali lagi ke suku pertama, min 4 diperoleh dari mana? Min 4 kali 1 tambah 9. Suku kedua, min 4 kali 2 tambah 9. Suku ketiga, min 4 kali 3 ditambah 9. Suku keempat, min 4 kali 4 ditambah 9. Coba kalian perhatikan bilangan yang berwarna merah yang sama ini. Suku ke-1, U1 sama dengan min 4 kali 1 tambah 9. Satunya dari mana? Dari indeks U1, karena indeksnya adalah 1. Maka min 4 kali 1. Suku kedua sama dengan U2, indeksnya berapa? 2. Maka min 4 kali 2. Suku ketiga sama dengan U3, indeksnya berapa? 3. Min 4 kali 3 ditambah 9. Suku keempat sama dengan U4, indeksnya berapa? 4. Min 4 dikali 4 tambah 9. Nah, dari sini sudah terlihat polanya, kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan rumus suku KN-nya? Coba kalian perhatikan. Sehingga rumus suku KN dari balisan bilangan di atas, UN, di mana indeksnya adalah N, sama dengan min 4N ditambah 9. Jadi, N ini dari indeks UN, di mana ini merupakan rumus suku ke N. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan mencari nilai suku ke-25? Kalau sudah menemukan rumusnya, kita tidak perlu pakai cara ini. Ya, cukup kita menggunakan rumusnya ini saja. Sehingga bagaimana? Untuk suku ke-25, UN akan sama dengan min 4 kali N ditambah 9, atau UN sama dengan min 4N ditambah 9, maka U25 sama dengan min 4 kali 25 ditambah 9, sama dengan min 100 ditambah 9. Sama dengan min 91. Nah, ini untuk kasus yang ketiga. Saya rasa ini tidak terlalu sulit kalau kalian betul-betul memahami dan juga memperhatikan dalam pembelajaran ini. Sekarang, saya masih punya kasus lagi, yaitu kasus yang keempat. Pada kasus keempat, diketahui satu barisan bilangan 1, 2, 4, 8, titik-titik. Maka, tentukan rumus suku ke N dan suku ke-8. Nah, kalau kita lihat di sini, beda kasusnya. Ya. Kalau yang pertama, kedua, ketiga, itu ditambah atau dikurangi. Tetapi kalau pada kasus keempat ini, coba kalian perhatikan, ini untuk menyelesaikan
Mari kita amati di bawah ini. Barisan bilangan 1, 2, 4, 8, titik-titik. Maka untuk pola ke-1 U1 sama dengan 1, pola kedua U2 sama dengan 2, pola ketiga U3 sama dengan 4, pola keempat U4 sama dengan 8. Coba kalau kita lihat di sini ya, 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8. Nah, ini semua dikali dengan 2. Ya enggak? Jadi dari 1 ke 2 dikalikan 2, 2 ke 4 dikali 2, 4 ke 8 dikali 2. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, untuk suku ke-1 sama dengan U1 sama dengan 1, suku kedua sama dengan U2 sama dengan 2, suku ketiga sama dengan U3 sama dengan 4, suku keempat sama dengan U4 sama dengan 8. Nah, kita kembali ke U1. 1 ini bisa kita dapatkan dari 1 kali 1. Ya, kemudian bisa juga diperoleh dari 1 kali 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 ini dari mana? Dari kali 1 ini, kalian harus ingat atau kalian masih ingat, apabila suatu bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Ya, jadi pada sifat perpangkatan, apabila suatu bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Sehingga 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. 2 pangkat 0 diperoleh dari mana? 2 dipangkatkan 1 dikurangi 1. Ini untuk suku ke-1. Sekarang, suku kedua, 2 diperoleh 1 kali 2, sama dengan 1 kali 2 pangkat 1, ya, sama dengan 2 pangkat 1, sama dengan 2 dipangkatkan 2 dikurangi 1. Ya, ini untuk suku kedua. Nah, sekarang untuk suku ketiga, 1 dikali 2 dikali 2. Nah, ini suku kedua. 1 kali 2 ini kan suku kedua. Maka dikalikan 2 lagi untuk mendapatkan suku ketiga. Sama dengan 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Sama dengan 2 dipangkatkan 3 dikurangi 1. Nah, ini untuk suku ketiga. Nah, sekarang untuk suku keempat, coba kita lihat. 1 kali 2 kali 2 kali 2 diperoleh dari mana? Suku ketiga, yaitu 1 kali 2 kali 2 dikalikan lagi dengan 2. Maka akan didapatkan 1 kali 2 pangkat 3. Ya kan? Dimana ini 1, 2, 3. Maka pangkatnya 3. Sehingga kalau 1 kali 2 pangkat 3, hasilnya adalah 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini diperoleh dari mana? Sama dengan 2 pangkat min 1. Coba kalian perhatikan ini. Pada pangkatnya, konsisten, tetap, semua dikurangi 1. Baik dari suku pertama atau suku ke-1 sampai dengan suku ke-4. Coba kalian lihat bilangan yang saya warna merah. Suku ke-1, U1 indeksnya 1. 1 dikurangi 1. Suku kedua, U2 indeksnya 2. 2 dikurangi 1.
Suku ketiga, U3, indeksnya 3, 3 dikurangi 1. Suku keempat, U4, indeksnya 4, 4 dikurangi 1. Sehingga, bagaimana kalau suku ke N? Ya tak? Untuk suku ke N, UN, di mana indeksnya ini adalah N, ya tak? Maka diperoleh 2 dipangkatkan N-1. Nah, ini untuk mendapatkan rumus suku ke N dari barisan bilangan 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan rumus suku ke N-nya. Sekarang yang ditanyakan ini suku ke-8. Maka UN sama dengan 2 pangkat N-1. Ketika suku ke-8 berarti U8 sama dengan 2 pangkat 8 dikurangi 1. Indeksnya 8, maka pangkatnya 8 dikurangi 1. Sama dengan 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 itu berapa? 128. Nah, ini untuk kasus yang keempat. Saya harapkan dari kasus 1 sampai dengan kasus keempat, kalian bisa memahami. Nah, sangat mudah sekali bukan? Kalau memang kalian betul-betul memperhatikan dan juga betul-betul mencermati ataupun juga menikmati pembelajaran kali ini. Nah, sekarang untuk memperdalam generalisasi pola bilangan, maka ini saya berikan latihan soalnya. Ya, di sini ada A. Tentukan suku ke N dan suku ke 10 dari barisan bilangan berikut. Untuk yang 1, nah ini bisa kalian kerjakan nanti ya tak? Untuk latihan. Kemudian yang B, ada lagi suatu barisan bilangan suku pertamanya adalah 3 dan suku ke 10 adalah 39. Maka tentukan rumus suku ke N dan suku ke 25. Nah, ini saya harapkan kalian semua mau mengerjakan latihan ini untuk memperdalam berkaitan dengan materi pola bilangan dengan topik mengeneralisasikan pola barisan bilangan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih.